menarik. Itu yang dulu diplesetkan di era mobil timur kan, Mopnas mobil dinas. Jadi bukan mobil nasional. Tapi yang tidak bisa kita lakukan atau yang takut untuk kita lakukan adalah bertarung di pasar. Angka penting, tapi yang paling penting kan dirasakan masyarakat. Betul, betul. Kira-kira ini bisa dirasakan nggak dengan angka 8% ini hasil sitaan kejahatan korporasi yang dari kejaksaan itu ada 13 triliun ya yang akan digunakan untuk menambah pendanaan LPDP katanya kan. Kalau dari sisi LPDP saya kira itu langkah yang bagus sebagai satu investasi human resource ya. Tapi dari sisi pemberantasan korupsi itu adalah langkah simbolik menuju rapat tanggal 20. Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Ya, kita jumpa lagi di Lambe Politik. Kita membahas seputar kebijakan publik dan kerakyatan. Kali ini kita akan bahas 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Saya Kenorton Hutasoid. Dan saya Ali Ikhwan. Kita akan bahas nih, kemarin di depan rapat paripurna kabinet ya, Presiden Prabowo banyak hal yang dibicarakan. Ada yang Bung Ali ingat? Tentu isu-isu besar yang menjadi janji Presiden adalah top of mind banyak orang ya. Misalnya pertumbuhan 8%, kemudian MBG dan sejumlah isu-isu lain itu menjadi perhatian publik gitu. Misalnya soal pertumbuhan ini menarik perhatian karena publik menunggu bagaimana kemudian roadmap untuk menuju pertumbuhan 8%. Kalau kita lihat kemarin pertumbuhan sampai kuartal kedua itu mencatat 5,12 kalau tidak salah, dan itu on the track. Kemudian inflasi yang ada di level 2% itu juga on the track, dan saya kira itu menarik. Menteri Keuangan Purbaya sebelumnya mengatakan bahwa dia akan mendorong ke 5,5 di kuartal ketiga dan keempat, lalu tahun depan kalau bisa tembus 6. Saya kira ini satu rangkaian atau progres yang saya kira menarik untuk ditunggu apakah bisa mengimplementasikan itu secara smooth, berkelanjutan atau tidak. Yang kedua tentu MBG. MBG dengan angka distribusi hingga 36 juta penerima kalau tidak salah, exactly. Kemudian 1,4 miliar porsi sejauh ini. Itu yang disampaikan oleh Presiden. Dari paling tidak itu kemudian menjadi perhatian publik. Faktor atau isu lain adalah soal pangan yang kemudian sudah mencapai swasembada pada targetnya 4 tahun misalnya, itu juga menjadi catatan publik yang cukup menarik. Dan satu lagi bahwa Presiden menekankan tentang mobil nasional, Maung, itu juga menarik karena begini. Mobil nasional ini kan kalau kita bicara soal mobil nasional sudah jauh sebelum ini kita ingin memiliki mobil nasional, dari era mobil timur, lalu era mobil SMK, lalu sekarang ada Maung gitu. Padahal kalau kita lihat negara lain mereka tidak banyak berbicara tapi langsung masuk ke pasar dengan kekuatan yang luar biasa. Misalnya Vietnam punya VinFast, kemudian jauh sebelum itu Malaysia juga udah punya begitu ya. Udah punya mobil ya. Betul. Tapi Bung Ali senang dengan angka-angka ya, angka 8% pertumbuhan ekonomi, dan seolah-olah ini ada harapan ketika Menkyu yang baru ini ya, dengan statement-statementnya. Tapi memang angka penting, tapi yang paling penting kan dirasakan masyarakat. Betul. Kira-kira ini bisa dirasakan nggak dengan angka 8% ini? Wah, walaupun sebenarnya kalau realisasi kan 5,12% ya. Realisasinya angka-angka gitu ya. Tapi masyarakat kalau Bung Ali lihat mungkin tetangga-tetangganya gimana, merasakan ada ekonomi yang bergeliat atau katakanlah misalnya emang angka itu dirasakan dengan angka pertumbuhan segitu gitu. Atau jangan-jangan memang masyarakat kita banyak susah, angkanya yang gede gimana? Pertama, angka 5% itu sebenarnya bukan angka yang besar dengan tipologi penduduk Indonesia yang
besar seperti ini ya, bahwa 5% itu biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita bicara soal pertumbuhan ekonomi, itu ada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan ada pertumbuhan ekonomi yang kurang berkualitas. Disebut Jadi kualitatifnya ya bisa dirasakan gitu ya. betul, berkualitas itu maksudnya begini, Bung Ken. Berkualitas itu setiap 1% pertumbuhan dia penyerapannya itu optimal, sekitar 400.000 tenaga kerja per 1% pertumbuhan gitu. Bahasa ekonominya begitulah ya. Betul, betul. Tapi Nah, kan sebenarnya yang dirasakan masyarakat itu dia makin susah tuh. Makin susah, Bisa betul. bergairah nggak ekonominya kan gitu kan. Iya, Ibaratnya bisa diukur dengan apa konsumsi dia, bisa beli kebutuhan sehari-hari, Iya, kebutuhan pokok kan iya. gitu ya. Iya, jadi kalau kita bicara soal pertumbuhan ekonomi ada 4 faktor yang mendrive. Yang pertama adalah investasi, yang kedua ekspor, yang ketiga adalah government spending, dan yang keempat adalah consumption. Kalau pertumbuhan ekonomi yang didrive oleh investasi dan ekspor, dia akan cenderung punya impact yang besar kepada masyarakat karena kemudian dia akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Tetapi kalau pertumbuhan ekonominya didrive oleh consumption dan government spending, biasanya kualitasnya rendah karena penyerapan tenaga kerjanya cenderung lebih rendah. Nah, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia itu pertumbuhan ekonominya kurang berkualitas karena lebih banyak didorong oleh consumption dan government spending, sementara investasi dan ekspor cenderung kurang. Dan termasuk sektor realnya ya. Sektor real, betul. Apa namanya tidak bertumbuh dengan ya banyak sekarang yang misalnya apakah di properti dan segala macam itu agak termasuk industri ya. Betul, betul. Sehingga penyerapan dan harapannya katanya kan dengan MBG ini yang bisa membuka lapangan pekerjaan dan bisa mencapai 1,5 juta Iya. lapangan kerja gitu kan ya. Harapannya seperti itu MBG. Tetapi kalau kita lihat MBG juga variabel government spendingnya itu sangat kuat. Lalu kemudian memang sektor real akan ada dapur-dapur yang dibuka sedemikian masif, kemudian dan itu diharapkan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Walaupun sebenarnya uang yang katakanlah misalnya yang ada di BGN sekarang, Badan Gizi Nasional ini bisa jadi nggak bisa direalisasikan sampai akhir 2025 ya. Yang kata Menkyu yang baru ini, ya kalau nggak dipakai kita ambil aja, kita bagi-bagi lagi. Kemarin kan bersamaan dengan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini juga ada BLT yang dibagi-bagikan juga kan ya. Betul. Jadi ini juga kan termasuk government spending juga ya. Nah tapi kemarin tuh ada juga yang jadi perhatian juga, katanya ini sudah 1 tahun pemerintahan ya perlu juga kayaknya nostalgia kita retreat kedua katanya. Itu gimana itu? Retreat kedua untuk kabinet ini. Ada masuk akalnya juga karena ada sudah reshuffle kan. Jadi ada menteri yang baru yang masuk, termasuk Menkyu ini, ya kan? Purbaya Yudi Sadewa, termasuk Menko Polkam ya, Jamari Caniago, ya termasuk juga menteri Dikti dan Saintek, ya kan, Brian Juliarto itu kan juga baru, mungkin mereka belum merasakan. Retreat pertama dulu juga kan banyak kritik karena kemudian justru yang dihasilkan adalah menteri-menteri yang dalam beberapa case mereka cukup kontroversial gitu. Meskipun belum tentu itu ada korelasinya dengan retreat, bahwa retreat menghasilkan menteri-menteri yang kontroversial gitu. Nah, apakah memang diperlukan, tentu presiden yang paling tahu. Tapi menurut saya, dan itu kan dinyatakan di hadapan para menteri ya kan, di rapat paripurna kabinet. betul bahwa presiden, kalau kita lihat karakter dari Presiden Prabowo ini adalah sangat komando sekali, sehingga kemudian acara-acara seperti itu mungkin presiden merasa itu penting gitu. Tapi kan tetap humanis, walaupun tegas tapi ada humanisnya kan. Betul. Tapi gini Bung Ken, kalau kita lihat overall ya, presiden atau pemerintahan sampai 1 tahun ini tampaknya masih apa yang disebut dengan low risk government. Jadi pemerintahan 1 tahun ini belum banyak mengambil risiko-risiko serius untuk melakukan gebrakan-gebrakan gitu ya. Dan katanya kan masih ini kontinuitas dari pemerintahan sebelumnya. Karena ada kurang lebih 22 menteri yang lalu masih berlanjut, walaupun kemarin di reshuffle itu kan sudah ada yang diganti-ganti juga ya. Betul. Itu yang ingin saya katakan, bahwa presiden ingin menjaga
stabilitas, ingin menjaga soliditas terlebih dahulu. Makanya kemudian kita akan lihat apakah tahun kedua Presiden akan melakukan satu gebrakan untuk mendorong ekonomi yang lebih baik. Jadi Misalnya. retreat ini bisa dong paling tidak kan membuat satu bahasa gitu. Soliditas dibangun dengan apa namanya? Di camp militer gitu Betul. kan. Bisa jadi dia ini menjadi semacam forum konsolidasi untuk melakukan semacam kabinet bab 2 gitu. Artinya kalau kemarin bab pengantarnya sudah, kemudian ini bab 2. Karena kalau kita lihat pada fenomena Menteri Keuangan Purbaya ini kan menarik. Jadi dia banyak melakukan satu penyisiran uang-uang yang kemudian mengendap di mana-mana. Ya, termasuk di BI yang 200 triliun itu ya. Betul, dan itu kemudian mengganggu banyak misalnya instansi, kementerian, bahkan banyak melakukan reaksi terhadap apa yang dia lakukan. Nah, ini termasuk kemudian adalah persiapan untuk high risk barangkali, di mana gebrakan-gebrakan selanjutnya bisa jadi mengundang resistensi dari banyak lingkaran internal dari kabinet misalnya. Dan apakah ini akan dilakukan oleh presiden atau kabinet? Tampaknya iya. Ya, karena kalau tanpa itu dorongan untuk sampai kemudian apa yang diinginkan oleh presiden dengan pertumbuhan 8% di akhir periode kepemimpinannya mungkin tidak akan bisa dilakukan. Karena itu ya yang dilakukan adalah sekarang ini kita lihat dorongan-dorongan seperti itu agar mengakselerasi lebih banyak sektor-sektor ekonomi untuk bergerak begitu. Iya, tadi soal konsolidasi ya. Netizen kasih komentar dong. Kira-kira perlu nggak retret kedua ini untuk kabinet ini? Walaupun tadi memang kita sebutin ada memang anggota kabinet yang baru bergabung hasil reshuffle ya. Tapi perlu nggak gitu karena jangan-jangan nanti wah ini untuk apa gitu kan ya, kita agak tahu ya. Memang kembali lagi seperti kata Bung Ali tadi, ini kebutuhannya dan mendesak tidaknya tergantung presiden ya kan, apakah itu perlu ya. Nah kalau saya sih melihat ya dari sisi komunikasi, apapun yang dilakukan pemerintahan ini, komunikasi itu memang dari perspektif communicative action dia memang harus dirasakan masyarakat. Jadi punya resonansi. Jadi kalaupun misalnya disampaikan dalam ruang-ruang rapat paripurna kabinet itu, sekian angka 8% nanti akan ada target pertumbuhan ekonomi dan realisasi sudah 5, lebih lah ya, 5,12%. Tapi apapun itu yang dirasakan masyarakat itu kan ya seperti apa sekarang kan gitu kan ya. Nah begitu juga dari sisi perspektif komunikasi, kalau kita berpikir bahwa kehidupan itu sendiri adalah komunikasi gitu. Jadi apa yang mereka sampaikan itu sebenarnya bukan hanya bentuk lisan, tapi kebijakan dan realisasi kebijakan itu sendiri gitu. Jadi berapa persen pun pertumbuhan dan termasuk juga misalnya katakanlah misalnya Maung ini, mobil Maung. Kita ingat dulu presiden sebelumnya ada dengan mobil SMK ya kan. Nah mobil Maung kira-kira bisa nggak diwujudkan nih? Dari sisi Bung Ali gimana? Pertama, kita kalau bicara soal mobil-mobil prototipe itu bisa. Dalam pengertian begini, di era Presiden SBY juga Menteri Dahlan Iskan mencoba membangun satu mobil prototipe ya, Tukushi kalau nggak salah namanya, mobil listrik ya. Kemudian sebelumnya juga era Presiden Soeharto juga mencoba menasionalisasi mobil Kia itu menjadi rebrand menjadi Timur dan diharapkan itu menjadi semacam tonggak untuk sampai kepada mobil nasional. Tapi yang tidak bisa kita lakukan atau yang takut untuk kita lakukan adalah bertarung di pasar. Ya, kalau artinya sampai pada penerimaan pasar ya. Betul, karena pertarungan di pasar itu kan keras dan melibatkan kalkulasi bisnis yang yang matang gitu. Karena kalau kita produksi massal, kemudian kalkulasi bisnisnya tidak matang, lalu pemasarannya tidak bagus, maka dia akan ditolak juga oleh pasar, dan itu yang kita itu tidak cukup punya keberanian untuk masuk di situ. Kita tidak seperti Malaysia dengan Proton ya. Kemudian kita tidak seperti Vietnam yang sudah punya, sekarang sudah laris ya. Laris di Indonesia sekarang banyak digunakan untuk
untuk taksi juga yang angkutan Iya, ini ya. iya, Finfast itu gitu. Jadi bertarung di pasar itu yang belum kita lihat. Nah, apakah Prabowo kemudian akan menjadikan Maung ini adalah pemain pasar yang signifikan? Karena kita memiliki domestic market yang besar, tinggal didorong saja itu national pride-nya, dan kemudian orang akan suka tuh membeli produk lokal gitu. Nah, pertarungan di pasar ini yang jadi ini. Kalau cuma membuat prototipe dengan teknologi canggih, maju, bikinnya cuma 3, 4, 5, 10, 11 atau 100 gitu ya. Tapi mungkin juga produksinya. Kalau kita kan katakanlah misalnya ini sekarang menteri udah diwajibkan ya kan. Kalau ditambah kepala daerah, kita gubernur dan wakil gubernur kan provinsinya 38. Belum lagi 500 lebih kabupaten kota gitu. Itu kalau dipakai jadi mobil dinas kan cukup besar. Ya? Itu yang dulu diplesetkan di era mobil timur kan, Mopnas mobil dinas. Jadi bukan mobil nasional. Nah, sekarang saya kira apakah istilah mobil nasional itu menjadi relevan lagi atau tidak? Karena sekarang di era global seperti ini yang harus dilakukan adalah pertarungan. Jadi harus betul-betul masuk ke mekanisme pasar ya. Mekanisme pasar. Bahkan kalau kita lihat misalnya brand lokal Polytron juga sudah membuat mobil gitu Mobil, ya. ya. Nah, kemudian saya tidak tahu apakah itu dia produksi basisnya di lokal dengan desain lokal dan teknologi lokal atau rebrand juga dari China, kita nggak tahu ya. Saya belum membaca lebih detail. Tapi setidak-tidaknya dia sudah berani untuk bertarung di pasar. Nah, kalau Maung kemudian hanya menjadi mobil kebanggaan nasional saja dan dalam pengertian Mopnas mobil dinas itu ya dia tidak akan punya taring di pasar. Iya, banyak memang yang dibahas kemarin tuh ya, termasuk juga Maung, termasuk retreat, termasuk juga makan bergizi gratis MBG, termasuk juga koperasi Merah Putih, banyak yang dibahas. Artinya ini punya daya resonansi nggak di masyarakat, mereka bisa rasakan gitu ya. Ini yang jadi tantangan kita. Tapi yang tidak kalah penting, komitmen beliau untuk pemberantasan korupsi. Bahkan kemarin hasil sitaan kejahatan korporasi yang dari kejaksaan itu ada berapa 13 triliun ya yang akan digunakan untuk menambah pendanaan LPDP katanya kan. Itu gimana tuh Bung Ali? Kalau dari sisi LPDP saya kira itu langkah yang bagus sebagai satu investasi human resource ya. Tapi dari sisi pemberantasan korupsi itu adalah langkah simbolik menuju rapat tanggal 20. Jadi apakah itu kemudian hanya berhenti di level simbolis itu saja? Ada rangkaiannya. Atau tapi kan sebelumnya kan ada itu yang soal timah juga itu. Penyerahan smelter. Kita tahu kan yang pemberitaan kasus korupsi timah itu kan mencapai 300 triliun katanya. Betul. Tapi kalau kita menyisir praktek-praktek korupsi di Indonesia itu kan luar biasa, masif di sejumlah di banyak bidang gitu, di banyak lini bahkan. Misalnya temuan-temuan uang mengendap yang dilakukan oleh Menkyu itu ada di BI berapa itu kan luar biasa, itu uang daerah, uang itu, dan orang bermain bunga di situ gitu. Dan itu kan problem. Nah, kemudian apakah bisa misalnya OCCRC ya yang menempatkan sang mantan presiden kita itu ada di posisi itu gitu kan. Apakah misalnya Presiden Prabowo akan melakukan semacam penyelidikan juga di situ gitu. Nah, publik kan menanti itu setidak-tidaknya. Tetapi kalau itu berbicara soal aliansi politik gitu kan beda lagi urusannya gitu. Jadi pada bagian-bagian itulah kemudian orang menanti keseriusan presiden, tapi so far kita melihat memang sudah ada gitu political will untuk itu. Hanya yang kemudian yang orang nanti adalah apakah misalnya presiden akan memperkuat kembali KPK yang oleh undang-undang sebelumnya itu revisi undang-undang KPK itu dilemahkan. Apakah presiden akan memperkuat lagi posisinya? Tapi seperti nada-nadanya kejaksaan nih yang beberapa kali prestasi kan ya. Tentu kejaksaan. Kasus besar ya kan. Nah itu karena ada kontestasi sebenarnya. Kalau kita lihat KPK dan kejaksaan ini kan ada kontestasi legitimasi. Termasuk juga kepolisian dong. Polisi kan juga punya satgas untuk penanganan korupsi ya. Iya betul. Jadi kalau kita bicara soal korupsi, maka presiden masih harus membuktikan banyak hal. Karena barrier untuk melakukan pemberantasan korupsi secara masif itu justru ada di politik. Ya. Kemudian
di politik kita ini problemnya adalah saling mengunci gitu. Siapa mengunci siapa sehingga kemudian keleluasaan geraknya itu menjadi problem. Seorang misalnya akan melakukan pemberantasan korupsi tapi kemudian tersandra oleh beberapa persoalan lain, yang itu yang kayak begitu. Nah, apakah kemudian ini bisa ditembus atau tidak itu masalah tersendiri gitu. Tapi kembali lagi soal tadi angka 13 triliun akan diberikan ke LPDP, artinya kan ada concern dana yang dikorupsi ini yuk diambil, ditarik, kita gunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia kita. Ada sekolah Garuda sekarang yang khusus ya. Itu kan yang bagus-bagusnya ibaratnya ya, yang prioritasnya. Kemudian juga ada sekolah rakyat. Nah, ini kan program-program di bidang pendidikan juga sangat mau dibuat terintegrasi gitu. Betul. Kita layak memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo dalam hal investasi sumber daya manusia. Bukan hanya itu, MBG juga bagian dari itu karena dia akan mendorong lebih banyak generasi-generasi ke depan itu lebih bergizi, kemudian lebih ini, dan itu menarik. Keinginan terbesar dari Presiden Prabowo kalau kita lihat ya, itu adalah kemudian menempatkan Indonesia ini di dalam map percaturan dunia, termasuk di sana adalah persaingan menjadi punya daya saing global, dan saya kira itu yang sedang dilakukan dari sekarang oleh Presiden, dan saya kira memang layak untuk kita tunggu terus, kita pantau terus gitu, apakah ini menjadi akan menjadi sesuatu yang terus berkelanjutan atau kemudian akan terjadi pembelokan. Nah, itu yang harus kita pantau terus. Pantau gitu. terus. Ya, 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, memang banyak pendapat mengatakan ya bagaimana berupaya untuk terus melanjutkan, apalagi pernyataan Presiden Prabowo ini adalah kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya pada masa-masa kampanye. Tapi apapun itu, Presiden Prabowo dan Wapres Gibran harus fokus kepada pembangunan sesuai dengan visi misinya, asta cita, program prioritas, dan publik menunggu kenaikan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan langsung dan kehadiran pemerintah bermakna bagi masyarakat Indonesia. Ikuti terus Lambai Politik dengan topik-topik kebijakan publik dan kerakyatan. Terima kasih.